maka didapatkan data yaitu X sebagai lamanya pembuatan kain tajung dan Y sebagai panjangnya kain tajung. Nah, dari kedua data di sini yaitu N yaitu banyaknya data dari variabel X dan Y. Nah, banyaknya data di sini yaitu 5 ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini terdapat nilai X bar dan Y bar. Nah, sebetulnya di sini tidak penting maka saya tidak akan jelaskan. Nah, saya akan lanjut menjelaskan nilai-nilai dari tabel di sini. Nah, di sini terdapat nilai dari data X dan nilai dari data Y. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari X kuadrat. Nah, X kuadrat di sini yaitu yang berarti X kali X ya. Nah, di sini terdapat pada urutan pertama yaitu nilai X-nya yaitu 1 yang berarti 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Nah, yang kedua yaitu 5 yang berarti 5 kali 5 adalah 25. Dan yang ketiga yaitu 7 kali 7 hasilnya adalah 49. 3 kali 3 adalah 9 dan 8 kali 8 adalah 64. Nah, selanjutnya yaitu nilai Y kuadrat. Y kuadrat di sini sama yaitu Y kali Y. Nah, sehingga pada tabel pertama yaitu nilai Y adalah 5 yang berarti 5 kali 5 adalah 25, 18 kali 18 adalah 324, 30 kali 30 adalah 900 dan 11 kali 11 adalah 121. Selanjutnya yaitu nilai pada tabel XY. XY di sini yang berarti yaitu nilai variabel X dikali dengan nilai variabel Y. Nah, di sini yaitu terdapat pada urutan pertama ya, di sini harus berurut teman-teman dikalikannya. Nah, yang berarti X kali Y di sini yaitu pada urut pertama yaitu 1 dan 5, maka 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Nah, yang pada urut kedua yaitu 5 kali 18 hasilnya adalah 90. Nah, pada urut ketiga yaitu 7 kali 30 hasilnya adalah 210 dan 3 kali 11 hasilnya adalah 33 dan 8 kali 36 hasilnya adalah 288. Nah, setelah kita mengetahui dan kita mencari nilai-nilai pada seluruh tabel di sini, maka di sini kita akan mencari nilai pada hasil sigma X. Nah, untuk sigma X di sini adalah hasil dari seluruh nilai data pada variabel X. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah 24. Nah, selanjutnya yaitu sigma Y. Sigma Y di sini sama ya teman-teman. Seluruh variabel nilai dari variabel Y atau nilai data dari variabel Y yaitu dijumlahkan maka hasilnya akan 100. Nah, dari hasil sigma X kuadrat yaitu hasilnya adalah 148 dan hasil dari sigma Y kuadrat yaitu hasilnya 2666 dan hasil dari sigma XY yaitu 626. Nah, setelah penjelasan sebelumnya di sini kita akan lanjut ke rumus yaitu persamaan korelasi. Nah, untuk rumus persamaan korelasi yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikurangi dengan akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, setelah itu kita akan langsung memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus di sini. Nah, di dalam rumus yaitu terdapat N yaitu sama dengan 5 dikali dengan sigma XY. Nah, nilai sigma XY tadi yaitu hasilnya adalah 626 dikurangi dengan sigma X. Nah, hasil dari sigma X adalah 24 dikali dengan sigma Y. Hasil dari sigma Y yaitu 100. Nah, setelah itu dibagi dengan akar N. N yaitu hasilnya adalah 5 dikali dengan sigma X kuadrat yaitu hasilnya adalah 148 dikurangi dengan hasil dari
penjumlahan sigma X. Nah, hasil dari penjumlahan sigma X adalah 24 dipangkatkan 2. Nah, setelah itu dikurangi dengan akar N5 dikurangi dengan hasil dari penjumlahan sigma X Y kuadrat sigma Y kuadrat yaitu 2666 dikurangi dengan hasil dari sigma Y dipangkatkan 2 yaitu hasil dari sigma Y yaitu 100 dan dipangkatkan 2. Nah, setelah itu 5 kali 626 hasilnya adalah 3130 dikurangi dengan 24 kali 100 hasilnya adalah 2400. Nah, setelah itu dibagi dengan akar ya teman-teman, akar. Nah, 5 kali 148 hasilnya adalah 740 dikurangi dengan 24 kuadrat atau 24 dipangkatkan. Hasilnya adalah 576 dikurangi dengan akar 5 kali 2666 hasilnya adalah 13.330 dikurang dengan 100 dipangkatkan hasilnya adalah 10.000. Nah, setelah itu 3.130 dikurangi dengan 2.400 hasilnya adalah 730 dibagi dengan akar 740 dikurangi 576 hasilnya adalah akar 164 dikurangi dengan akar 13.330 dikurangi dengan 10.000 hasilnya adalah akar 13.330. Nah, setelah itu 730 dibagi dengan hasil dari akar 164 adalah 12,81 dan hasil dari akar 13.330 hasilnya adalah 57,71. Nah, setelah itu 12,80. Nah, setelah itu yaitu dari 730 diturunkan ke bawah, maka 12,81 dikurang 57,71 hasilnya adalah 739,3. Nah, setelah itu 730 dibagi dengan 739,3 hasilnya adalah 0,99. Nah, setelah di sini kita akan mencari R kuadrat yaitu atau dengan disebut dengan koefisien determinasi. Nah, untuk rumusnya tersendiri yaitu R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali dengan 100% sama dengan 0,99 kuadrat dikali dengan 100% hasilnya adalah 98% ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui korelasi personnya yaitu 98%. Jadi di sini terdapat kesimpulannya yaitu kesimpulannya adalah lamanya pembuatan kain tajung dengan panjangnya kain tajung adalah 98%. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhinya selain itu adalah 2%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.